jadi 35 atau jadi berapa seperti itu. Nah, ibu-ibu, kalau misalnya emas itu berbeda, ya. Emas itu sudah janji dari Rasulullah, ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya muttafaqun alaih, berarti ini hadis sahih ya Bu ya, akan hadir atau akan datang suatu masa di mana semua itu tidak akan bermanfaat, tidak ada yang dapat memberi manfaat kecuali yang kuning dan yang putih. Yang kuning itu apa? Emas. Yang putih itu adalah perak. Kenapa? Karena di suatu masa nanti yang akan cuma bisa bermanfaat, laku ibaratnya Bu ya, itu cuma emas dan perak. Dinar dan dirham yang akan laku. Gak usah jauh-jauh pun, nunggu masa yang dijanjikan Rasulullah itu. Saat ini saja, itu dari berita sudah ada di Venezuela itu Bu, inflasinya itu sangat tinggi. Sehingga orang-orang di Venezuela itu Bu, sampai uangnya itu berceceran nak dipakai apa nak dibelanja itu tidak laku. Masih jauh Bu dari janji Rasulullah. Kita bayangkan rupiah ini kalau kita bawa ke Arab, bawa ke Singapura berapa Bu? Iya, Singapura ya, duit kita berapa gitu ya? Tahu banding 100. Betul Bu, jadi kalau nak pikir-pikir $1 Singapura sudah 8.000, ya, dapat apa di sana? Aqua, ya, dapat Aqua. Jadi kalau kita tuh mikir nak nyiap ke Aqua, duitnya cuma 2.000, nggak dapat di Singapura. Ya, artinya uang kita tuh semakin tidak berguna. Nah, sehingga ibu yang tadi selain kita menabung tadi untuk masa depan kita, ini juga munah ya, ibaratnya mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah ya, untuk menabung. Karena Rasulullah juga tidak menganjurkan kita untuk boros, hidup boros. Jadi kalau misalnya beli HP semakin hari naik terus, beli keperluan bulanan itu Bu 300 sudah lengkap ya, sudah lengkap. Nah sekarang kalau kita lihat 300.000 ke pasar, apalagi pasar Mas Pebet ya, rasanya kurang. Apalagi kalau sudah nak macam-macam, beli daging dan lain sebagainya, itu tambah kurang lagi untuk belanja mingguan ya. Nah, jadi perbedaan inilah yang menyebabkan atau yang disebut dengan inflasi itu. Nah, inflasi ini Bu, sebenarnya untuk di Indonesia itu sekarang 6-8% kenaikannya dalam 1 tahun. Jadi kalau kita bulatkan saja 10% ya, gaji kita 1 juta misalnya, pengeluaran kita 1 juta, berarti tahun depan kita sudah harus berpikir kita nyiapin 1.100.000 ya, artinya akan ada kenaikan 10% ya. Nah sedangkan berarti kita juga harus berpikir bagaimana 10% juga ada pemasukan lebih supaya seimbang. Tapi kalau misalnya seimbang tadi, kira-kira kita bisa nyimpen enggak Bu? Bisa nabung nggak? Nggak bisa gitu ya. Nah jadi sedangkan kalau misalnya kita nabung Bu ya, kita ada kelebihan uang misalnya gitu ya, kita tabung dalam bentuk uang, apalagi mungkin menabung di bank. Ada di sini yang kerja di bank? Ibu rumah tangga, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada suaminya atau siapa yang bekerja di bank. Nah itu bunga bank itu Bu ya, untuk di Indonesia itu rata-rata cuma 0,9 sekian persen. Jadi kalau kita bulatkan itu 1%, artinya kalau 1 juta itu cuma 1 juta, bukan 100 Bu, 1.010.000 ya, itu 1 tahun kita dapatkan ya. Kita dapatkan 1 tahun. Sedangkan ibu-ibu pernah itu enggak kalau misalnya biaya ADM administrasinya per bulan berapa? Biaya ATM saja itu bisa 15.000. Tergantung, ada yang premium ya, ada yang platinum, ada yang gold, ada yang silver, kan itu beda-beda. Tapi paling tidak itu dari 10.000 sampai 15.000, bahkan ada yang 25.000 kalau yang platinum itu. Artinya uang kita kalau kita diamkan 1 juta itu Bu, nggak 1 juta lagi 1 tahun kemudian, naik 10.000, tapi 10.000 itu dipotong sebulan, artinya udah 11 bulan kita rugi ya Bu ya. Bahkan saya sendiri pernah mengalami uang 500.000 di rekening itu saya diamkan Bu, tutup buku. Nah maksudnya tuh sisa yang itu kebenaran memang bank itu tuh tidak dipakai untuk ini Bu ya, maksudnya tuh bukan untuk
nasional kita gitu ya. Jadi didiamkan saja, ternyata begitu mau ngecek lagi itu sudah habis karena administrasinya. Nah, karena cuma 1%, sedangkan tadi inflasi tadi 6-8%, Bu. Artinya jauh. Untungnya cuma 1%, ruginya 6-8% tadi. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau menabung emas, Bu ya, emas itu kalau untuk kenaikannya setiap tahun ini rata-rata setiap tahun itu 15-40%. Jadi kalau misalnya 15-40%, kita memang harusnya seperti itu, Bu. Menabung ada yang terbaik adalah yang di atas inflasi. Artinya tadi terkejar pasti, Bu. Pernah Ibu ngerasakan beli emas 1 gramnya 350.000? Pernah Bu ya? Sekarang masih ada Mas. Masya Allah. Mau suku karena beli cuma 375. Betul, Bu. Nah, jadi ini apa artinya kebenaran ada yang jadi apa, Bu ya, memang pelakunya ya, dapat emas dengan 350.000 satu gramnya. Nah, sekarang per hari ini itu sudah 970. Ya. Berapa tahun itu, Bu? Oh iya lama. Iya, aku masih belum nikah dulu. Ini nikah anak 25 tahun hampir. Masya Allah. Nah ya, jadi artinya kalau misalnya kita lihat itu ya, Bu ya, kita lihat itu tadi sepertinya Ibu tuh bukan 1 gram deh, Bu. Bukan 1 gram, 2 suku. Nah, baik, 2 suku, satu suku itu 6,7 gram. Iya. Suratnya masih ada. Ya, artinya 2 suku itu 15,4. Berarti 15,4 gram saat itu 350.000. Masya Allah, sekarang Bu, segram Bu, 900. Ya, artinya kalau misalnya kita lihat, Bu ya, coba tadi seandainya saya yang 500.000 yang hilang begitu saja di bank tadi, saya belikan setengah gram, Bu ya, setengah gram atau karena itu tahun lalu itu, ya Masya Allah ya, beda keuntungannya. Nah, cuman kadang kita tuh tidak tersadar, Bu ya, tidak tersadar dengan ternyata kita ini dipermainkan oleh sistem yang dari negara maupun dunia ini, Bu ya, perekonomian ini kita tuh dipermainkan karena ini legal gitu. Nah, kita tidak bisa ngapa-ngapa, harga naik dan apa gitu. Jadi nurut baik, sehingga itu tadi yang kita yang harus cerdas. Ya, tadi saya juga lihat ada ibu yang sudah mulai nabung yang kecil-kecil, berarti sudah kenal dengan emas yang kecil-kecil. Jadi di sini, Bu, kalau dengar kata emas itu kan banyak sekali, Bu, yang saya tawari begitu nanya galak dak bisnis emas, galak dak beli emas, nabung emas, yuk pasti pikiran orang selalu mahal, ya kan, sulit untuk mendapatkannya, terus juga banyak keperluan dan lain sebagainya, sehingga ya tidak tertabung-tabung gitu ya, Bu ya. Nah, sehingga di sini dari Yo Agul ini, Bu, ada kita punya solusi, Bu ya. Caknya rumah aku baik. Iya lah, kalau itu baik. Ngerti juga online itu. Jadi jadi kalau misalnya kita perhatikan, banyak orang tuh pasti kalau diajak untuk beli emas pasti mahal. Terus juga tidak ada lebih ya untuk bisa nabung dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sekarang kita sudah tahu, Bu ya, bahwa kalau nabung duit maka itu tidak akan pernah tertutupi. Bahkan pernyataan agak kasar juga ya, Deddy Corbuzier itu menyatakan bahwa kita pengen punya rumah 1 miliar katanya. Kita nabung cukup 1 miliar, Bu, duit kita. Ternyata biaya untuk bikin rumah itu bukan lagi 1 miliar, tapi 5 miliar. Berarti menabung uang itu adalah cara orang miskin. Kasar kadang ya Deddy Corbuzier ngomongnya. Tapi itu kenyataannya gitu ya. Kenyataannya seperti itu, Bu. Sama seperti pendidikan anak. Kita nabung duit untuk anak mungkin dia sekolah atau kuliah, Bu ya. Misalnya dari anak kita umur SD kelas 1 kita nabung 17 tahun lah untuk dia sampai kuliah. Kita nabung dalam artian bisa lah ini kira-kira 1 tahun anak-anak satu semester anak-anak itu cuma 2 juta. Kita tidak tahu 17 tahun kemudian berapa biaya kuliah itu. Ya,
Saya dulu aja ngerasakan 240.000 Bu, satu semester itu. Iya. Dan sekarang sudah 7 juta di Unsri itu. Iya. Satu semester.